Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan, yakni beliau Kiai Haji Mutawakkil Alam Wa'is HMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni beliau Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati juga dosen pengampu, yakni beliau Ibu Kustiana Arisanti MPDI, dan tak lupa pula kepada kedua orang tua saya yang saya sangat cinta dan sangat saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Maulana Holikur Ridho. Saya akan menjelaskan metode pembelajaran di era digital. Yang pertama ialah metode pembelajaran di era digital ini ada yang namanya metode pembelajaran brainstorming. Metode pembelajaran brainstorming adalah curah atau pendapat, merupakan metode pembelajaran dalam bentuk diskusi di mana penghimpun pendapat, informasi atau gagasan, pengalaman, pengetahuan dari semua peserta didik dalam kelas. Lebih jelasnya ialah brainstorming ini merupakan metode pembelajaran yang mana dibentuk di dalam suatu kelas ialah sebagai diskusi, beri gagasan dan informasi. Metode pembelajaran brainstorming ini berbeda dengan metode yang lainnya, yang mana metode brainstorming ini berbeda dengan metode pembelajaran yang ada pada umumnya, yang mana metode brainstorming ini lebih memberikan informasi, gagasan atau informasi yang mana tidak ada sistem kritik dari mahasiswa atau sistem perbedaan pendapat dari mahasiswa. Lebih jelasnya lagi ialah metode pembelajaran brainstorming ini gagasan atau informasi yang dijelaskan oleh guru sehingga ada suatu pokok masalah yang mana diberi kesempatan kepada mahasiswa atau murid, ya lebih dikenal sebagai murid, untuk berbicara tentang masalah yang ada di dalam kelas. Menurut sebagian bahwa brainstorming adalah suatu teknik atau cara melontarkan persoalan ke kelas, lalu peserta didik menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar yang nantinya persoalan akan berkembang menjadi persoalan baru, atau bisa diartikan juga sebagai akan mendapatkan ide dari peserta didik dalam waktu singkat. Brainstorming ialah suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru di dalam kelas. Metode ini dilakukan dengan memberikan suatu masalah ke peserta didik oleh guru. Kemudian lebih jelasnya peserta didik ini menjawab, menyatakan pendapat maupun komentar, sehingga persoalan tersebut berkembang menjadi suatu masalah baru atau permasalahan yang berkembang di dalam kelas. Jadi metode brainstorming ini lebih jelasnya lagi itu
guru menjelaskan kepada siswa yang mana akan timbul permasalahan, dan siswa akan mengomentari, tapi siswa itu tidak ada yang berpendapat bahwa itu pendapat dari mahasiswa ini tidak sempurna atau tidak cocok. Cuman mahasiswa hanya memberikan informasi, gagasan atau informasi yang mana yang masalah yang akan dikedepankan, akan dilontarkan oleh guru, atau suatu timbul masalah pertama yang akan diberikan oleh guru. Baik, yang kedua ialah ada langkah-langkah penggunaan brainstorming. Yang pertama ialah pemberian informasi dan motivasi. Yang kedua ialah identifikasi. Yang nomor 3 ialah klasifikasi. Yang nomor 4 ialah verifikasi. Yang nomor 5 ialah konfleksi atau penyepakatan. Baik, metode brainstorming mempunyai langkah-langkah sebagai mana yang sudah disebutkan oleh saya tadi, ialah ada 5. Yang pertama ialah pemberian informasi dan motivasi. Dalam hal pemberian informasi dan motivasi ini, guru memberikan masalah atau topik yang mana guru ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menuangkan pemikirannya. Yang kedua ialah ada identifikasi. Baik, identifikasi, pada langkah penjelasan identifikasi ini, pada langkah ini peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran atau pemikiran yang berbeda-beda dengan peserta didik yang lainnya. Nomor 3 ialah ada klasifikasi. Langkah klasifikasi dalam hal ini, langkah klasifikasi, semua saran-saran atau masukan peserta akan ditulis, kemudian langkah selanjutnya yaitu diklasifikasikan berdasarkan kriteria, kemudian disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Jadi klasifikasi, guru membentuk sebuah kelompok atau sekumpul murid, yang mana kemudian itu diklasifikasikan menjadi kriteria yang akan disepakati oleh kelompok tersebut. Yang nomor 4 ialah ada verifikasi. Verifikasi ialah kelompok secara bersama-sama melihat kembali sumbang saran yang sudah diklasifikasikan. Semua sumbang saran yang sudah diuji ke permasalahannya. Jika terdapat ada sumbang saran yang sama, maka akan diambil salah satunya saja. Yang nomor 5 ialah ada konfleksi atau penyepakatan. Yang nomor 5, langkah yang nomor 5, konfleksi atau penyepakatan ini pimpinan kelompok atau guru beserta peserta lain akan mencoba menyimpulkan di setiap alternatif atau pemecahan masalah tersebut. Baik, lebih jelasnya lagi, ketua dari kelompok atau pemimpin tersebut itu menjelaskan lebih detailnya penjelasan yang sudah dilontarkan oleh kelompok tersebut. Yang nomor 2 ialah ada implementasi brainstorming. Implementasi brainstorming ini banyak bermacam-macam implementasi. Yang pertama ialah ada keterampilan menulis,
ada keaktifan di kelas, meningkatkan keaktifan di kelas. Yang nomor 3 ialah ada minat belajar peserta didik. Ada juga yang meningkatkan kemampuan berbicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi brainstorming dalam meningkatkan keaktifan di kelas. Implementasi brainstorming dalam meningkatkan keaktifan di kelas ialah guru harus memberikan semacam pemikiran yang dimana murid harus meluangkan pemikiran tersebut terhadap suatu masalah yang dikelola dalam suatu kelas. Beberapa hal yang terjadi pada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menerapkan metode brainstorming. Yang pertama ialah ada menjawab pertanyaan, mendengarkan, memberikan gagasan yang cemerlang, saling membantu antara kelompok tersebut. Nomor 5 ialah dapat menjelaskan masalah. Yang nomor 6 ialah berpartisipasi aktif dalam kegiatan permasalahan yang dibentuk oleh guru tersebut. Nomor 3 ialah mengerjakan tugas yang diberikan. Baik, saya akan lanjut penjelasan yang selanjutnya, ialah di sini ada kelebihan dan kekurangan brainstorming. Baik, kelebihan dan kekurangan brainstorming. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Yang pertama ialah peserta didik diberikan kesempatan berpikir untuk menyatakan pendapat. Yang nomor 2 ialah peserta didik dilatih untuk berpikir dengan cepat dan logis. Nomor 3 ialah memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk selalu siap. Nomor 4 ialah memberikan motivasi kepada peserta didik dalam menerima pelajaran. Baik, yang saya akan menjelaskan yang kekurangan. Kekurangan peserta didik ialah yang pertama ialah siswa akan mempunyai waktu yang sedikit untuk berpikir dengan baik. Yang nomor 2 ialah peserta didik yang tidak aktif akan ketinggalan. Yang nomor 3 ialah hanya merumuskan kesimpulan dan guru hanya menampung pendapat. Nomor 4 ialah peserta didik tidak secara cepat mengetahui apakah pendapatnya itu baik atau sudah. Baik, di sini kelebihan dan kekurangannya sudah saya sebut. Pembahasan yang selanjutnya saya akan menjelaskan media gambar brainstorming. Media adalah alat atau sarana komunikasi, misalnya koran atau poster, radio, film dan televisi, majalah dan spanduk. Media ialah merupakan alat untuk mempermudah komunikasi agar pesan yang ingin disampaikan itu dapat dimengerti. Baik, media gambar di sini. Media gambar saya akan menjelaskan. Media gambar ini dapat menangkap ide atau informasi yang terkandung di dalamnya secara jelas. Maksudnya dari pembahasan saya yang tadi ialah gambar ini bisa mampu membuat orang itu dengan cepat menangkap ide dan dapat dipahami oleh orang tersebut. Menerapkan metode brainstorming dalam pembelajaran merupakan upaya yang baik atau menuangkan ide, gagasan atau serta penggunaan media gambar dalam menangkap ide tersebut. Metode media gambar brainstorming ini lebih tertuju kepada meluangkan ide, lebih tertuju kepada perorangan atau suatu kelompok yang mana akan
lebih cepat menangkap ide tersebut dan dapat dipahami. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang dari penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.